Oke, baik. Jadi ada beberapa kunci dari lecture ini ya. Jadi mungkin dari beberapa pertemuan ini, dari beberapa lecture, beberapa kesimpulannya, key takeaways-nya adalah pertama kita sudah membahas ya tentang strategi itu apa, ya secara umum definisi strategi dari para pakar seperti apa, dan kita juga tahu bagaimana secara umum tahapan dalam memformulasikan strategi. Dan bagaimana kita mengalign tersebut antara strategi fungsional satu dengan yang lainnya. Nah, kita belajar 4 model setidaknya. Yang pertama adalah Porter's Five Force Model yang sangat terkenal ya. Jadi kalau kita ingat di sana dipelajari tentang level kompetisinya seperti apa, kemudian apa ancaman dari internal, ancaman dari eksternal, dan ancaman dari sesama pengguna begitu ya, sesama produsen, sesama bisnis yang sebidang. Dan dari sana, dari keras atau tidaknya persaingan, kita bisa tahu profitabilitasnya tinggi atau rendah. Ya, semakin kuat persaingan, maka profitabilitas menjadi semakin rendah. Semakin blue ocean, semakin jarang yang bisnis di sana, sulit yang bisa masuk ikut bisnis di sana, suppliernya juga nggak menyulitkan, customernya juga banyak, ya, maka itu menjadi profitabilitas tinggi. Kemudian kita belajar tentang growth share matrix. Kita bisa melihat bisnis-bisnis, unit-unit bisnis sebagai portofolio bisnis yang memiliki competitiveness yang berbeda, yang memiliki profitability yang berbeda juga, pertumbuhan pasar yang berbeda, sehingga kita bisa dibimbing untuk mengetahui mana yang harus kita investasikan, mana yang harus divestasikan ya, di likuidasi yang mana. Ya, misalnya ada perusahaan telekomunikasi, ada yang bidang seluler, ada yang bidang telepon kabel rumah, mana nih yang harus diinvest, mana yang harus dilikuidasi, diganti bisnisnya. Ada yang kategori, kalau ingat ada yang stars, ada yang dogs, ada yang cash cow, ada yang question mark. Kemudian kita juga belajar tentang SWOT analysis. Kita mempelajari kondisi internal, kondisi eksternal. SWOT tidak menjadi sebuah panduan yang konkret tentang apa yang bisa kita lakukan, tapi memberikan insight, memberikan alat untuk kita melakukan brainstorming, ya, analisis SWOT. Kemudian ya, yang terakhir kita mempelajari tentang activity system maps, ya, membantu kita untuk mencapai competitive advantage, ya, karena yang namanya supply chain strategi ini adalah menyeberang ya, cross, melampaui seluruh bidang-bidang yang lain, marketing juga nyambung, SDM-nya juga nyambung, keuangannya juga nyambung. Dan ini sangat efektif untuk menimbulkan sebuah keunggulan kompetitif. Karena apa? Karena keseluruhan yang saling berjalin kelindan yang membentuk sebuah fit. Kalau kita ingat ada first order fit, second order, dan third order fit. Itu sulit ditiru oleh pesaing. Pesaing mungkin bisa niru produk. Pesaing mungkin bisa niru gaya marketing. Tapi pesaing tidak bisa meniru seluruh keseluruhan perusahaan. Dan kita bisa memetakannya menggunakan activity system maps. Kemudian kita mempelajari juga tentang firm strategy linkage to supply chains, bagaimana corporate strategy, business unit strategy, lalu bagaimana ada perbedaan ya, kalau demand uncertainty-nya seperti apa, supply uncertainty-nya seperti apa, maka rekomendasi strategi juga akan berbeda. Begitu. Kita sudah belajar hal tersebut ya di materi-materi kita sebelumnya. Oke. Ya. Oke, nanti demikian mungkin ya untuk lecture tentang overview tentang strategi dan beberapa tools-nya. Dan nanti kita membayangkan bagaimana kita mengaitkan tersebut dengan konteks supply chain nanti mungkin di pertemuan berikutnya.